Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar tuntas sebuah framework atau kerangka kerja investasi yang low maintenance alias minim perawatan, tapi potensinya wow, luar biasa maksimal. Bayangin kita bisa tetap cuan di pasar saham tanpa harus pusing mantengin grafik naik turun tiap hari. Buat kalian yang super siduk, ini pas banget. Oke, ini dia roadmap obrolan kita hari ini. Kita mulai dari konsep investasi tanpa pantau layar, lanjut ke 3 kriteria saham idaman, ngintip raksasa perbankan kita yaitu BCA dan BRI, terus masuk ke pilihan syariah ada TLKM dan SIDO, cara main aman pakai ETF dan indeks, sampai akhirnya soal pentingnya cek berkala. Kita bahas satu-satu ya. Bagian pertama, investasi tanpa pantau layar. Gini, pastinya kita semua pengen banget kan ngebangun kekayaan yang solid. Tapi realitanya, kalian mungkin terlalu sibuk kerja, ngejar karir, kuliah, atau ngurus keluarga sampai nggak ada waktu buat day trading. Ada satu pepatah Spanyol klasik yang bunyinya, Jack of all trades, master of none. Ini benar-benar ngegambarin poin kita hari ini. Kalau kalian maksa menguasain semuanya, ujung-ujungnya malah nggak jago di satu hal pun. Jadi, kalian nggak perlu repot-repot belajar jadi master trading jangka pendek kalau kalian sendiri udah jadi master di pekerjaan utama kalian saat ini. Fokus saja di karir dan biarin instrumen yang tepat yang kerja keras buat muterin uang kalian. Masuk ke bagian kedua, 3 kriteria saham idaman. Nah, pertanyaannya sekarang gimana sih caranya milih saham yang bener-bener klop buat investor yang sibuk? Kuncinya ada di 3 hal fundamental ini. Pertama, high barrier of entry. Cari yang posisi pasarnya super kuat dan jadi market leader. Jadi pesaing susah banget buat nembus. Kedua, compounding dan sustainable growth. Alias pertumbuhannya harus konsisten dan pastinya di atas rata-rata industri. Dan yang ketiga, sustainable profitability. Nah, ini penting banget. Perusahaannya harus benar-benar cetak untung nyata dengan strategi monetisasi yang udah terbukti, bukan sekedar jualan hype atau FOMO doang. Bagian ketiga, raksasa perbankan, BCA dan BRI. Kalau kita pakai kriteria ketat tadi, peluang raksasa pertama itu jelas ada di sektor perbankan kita. Secara spesifik, sang jawara market cap nomor 1 dan 2, BCA dan BRI. Yang bikin merinding itu sebenarnya potensi terpendam mereka. Coba deh kita lihat rasio utang rumah tangga terhadap PDB. Di Indonesia, angkanya itu baru di kisaran 17,2% loh. Coba bandingin saham Amerika Serikat yang udah nyentuh 78% atau tetangga kita Thailand yang sampai 90%. Jadi kebayangkan, ruang buat bank-bank ini ngegas penyaluran kredit ke depannya itu masih bener-bener masif banget. Angka itu emang nggak pernah bohong, apalagi kalau kita ngomongin persentase Compound Annual Growth Rate, alias CAGR historis mereka. Bayangin, rata-rata pertumbuhan BCA itu 23% per tahun sejak mereka IPO di tahun 2004, dan BRI nyentuh angka 21% sejak 2003. Dapat return segede ini secara konsisten, itu ibarat jackpot buat strategi investasi tipe beli terus tinggalin tidur. Tapi tunggu dulu, kita harus tetap objektif ya. Meskipun rekam jejak defensif mereka juara banget, misal cepet banget recovery dari krisis tahun 2020, ada risiko nyata yang tetap harus kita waspadai. Raksasa perbankan ini lagi dihajar sama ancaman disrupsi dari fintech dan bank digital yang lagi gila-gilaan bakar duit buat promo. Terus, di masa depan ada juga ancaman revolusi teknologi blockchain. Dan khusus buat bank BUMN kayak BRI, ada risiko tambahan. Profit mereka bisa aja kepangkas karena kadang ada mandat dari pemerintah buat nyalurin kredit UMKM dengan bunga rendah. Lanjut ke bagian 4, pilihan syariah, TLKM, dan SIDO. Buat kalian yang lebih strike dengan instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah, kita bakal geser ke 2 penguasa absolut di sektor yang beda jauh, Telkom Indonesia dan SIDO muncul. 2 perusahaan ini punya economic moat alias benteng pertahanan bisnis yang super tebal. Pikirin aja, infrastruktur internet TLKM itu nyaris mustahil digantiin. Mereka lah yang jadi tulang punggung segala aktivitas digital kita sekarang, mulai dari nge-scroll TikTok, Reels, sampai asyik main e-sports. Di sisi lain, SIDO merajai 70% pangsa pasar obat herbal. Gila kan? Mereka ini benar-benar raja monopoli di wilayahnya masing-masing, plus masih punya potensi merambah pasar internasional yang lumayan gede. Memang sih kalau dilihat dari rata-rata return 5 tahunnya, TLKM agak kelihatan santai di angka 1,2%. Tapi jangan salah, lonjakan luar biasa sebesar 44% dalam 1 tahun terakhir ngebuktiin kalau taring mereka masih tajam banget. Nah kalau SIDO nih, pertumbuhan rata-rata mereka itu stabil di 12% sejak IPO di 2013. Data-data ini ngejawab banget kenapa mereka berdua masuk ke kriteria profitabilitas yang berkelanjutan tadi.
Tapi ingat, sekuat-kuatnya raksasa domestik, mereka tetap nggak kebal dari ancaman luar. Kita lagi ngeliat banget nih tren merger raksasa di tingkat global. Contohnya aja, Axiata Group dari Malaysia yang gabung sama XL, atau Hutchison dari Hong Kong yang merger sama Indosat Ooredoo. Ini ngasih sinyal kuat kalau arus globalisasi yang kenceng banget ini pelan-pelan mulai mengancam tahta monopoli lokal mereka. Bagian kelima, main aman dengan ETF dan indeks. Kalau denger resiko-resiko soal persaingan dan merger tadi bikin kalian deg-degan, atau males mikirin skandal manajer perusahaan, tenang aja, ada jaring pengaman pamungkas. Namanya ETF, atau Exchange Traded Fund. Spesifiknya, kita ngomongin ETF yang melacak indeks IDX 30. Contohnya kayak produk SHIET ini. Intinya gini, kalian cukup beli satu aset ini aja, dan boom, uang kalian otomatis terdiversifikasi ke 30 perusahaan terbesar dan paling liquid di Bursa Indonesia. Dengan satu klik, kalian pada dasarnya udah borong 70-80% dari total nilai pasar kita. Keren banget kan? Dan ini alasan kuat kenapa main indeks itu pinter banget. Dalam jangka waktu 5 tahun, 30 perusahaan blue chip teratas ini performanya bener-bener jauh ngalahin rata-rata pasar secara keseluruhan. Return mereka nyampe 8,5% loh, dibandingin IHSG yang cuma ngasih 4,5%. Ini bukti nyata kalau naruh uang di kumpulan perusahaan terbaik se-Indonesia, itu strateginya jalan banget buat jangka panjang. Keuntungan utamanya jelas ketenangan pikiran. Beli indeks itu otomatis ngehapus resiko human error atau korupsi dari satu CEO aja. Kalau ada satu perusahaan yang sial terus bangkrut, portofolio kalian gak bakal hancur lebur. Karena intinya kalian lagi betting di pertumbuhan jangka panjang negara Indonesia secara keseluruhan. Tapi ada tapinya nih, likuiditas ETF di Indonesia itu belum sepenuhnya mainstream. Jadi kalau kebetulan kalian ini sultan yang mau transaksi beli atau jual dalam volume super raksasa, itu bisa jadi agak susah. Buat investor dengan dana masis, mungkin reksadana indeks biasa bakal lebih pas. Bagian keenam, cek berkala dan kesimpulan. Oke, kita udah di penghujung sesi. Ini hal yang super krusial buat diingat. Secanggih apapun konsep saham seumur hidup, portofolio kalian tetap butuh yang namanya check-up berkala. Paling nggak setahun sekali aja kalian pantau. Kenapa? Ya karena di balik perusahaan-perusahaan hebat tadi, tetap ada campur tangan manusia yang bisa bikin salah langkah atau blunder. Ya, kecuali kalau kalian 100% setia main di jalur ETF yang otomatis tadi. Pokoknya pastiin aja, alasan awal alias tesis kalian pas beli saham itu masih bener-bener relevan dengan kondisi sekarang. Nah, berbekal semua kriteria, data, dan bedah kategori yang udah kita obrolin panjang lebar tadi, saya pengen nutup sesi explainer ini dengan satu pertanyaan buat direnungin. Setelah ngukur profil resiko kalian sendiri dan ngerti fundamentalnya, kira-kira apa nih 3 saham pilihan seumur hidup versi kalian? Coba dipikirin ya. Sampai ketemu di sesi bedah strategi selanjutnya. Dan happy investing!